Halo, kembali lagi di channel YouTubeku. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi. Sebelumnya, pasti kita tidak asing kan dengan apa sih itu sistem reproduksi? Nah, pada kurikulum 2013, revisi, sistem reproduksi itu dibahas pada mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Desa Gede Chelsea Atnya Margareta dengan NIM 2013071023, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, kelas 3B Pendidikan IPA. Jadi langsung saja yuk kita bahas mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi atau melahirkan keturunan. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghasilkan keturunan agar tidak mengalami kepunahan. Baik, dalam sistem reproduksi manusia itu ada organ-organ di dalamnya. Nah, langsung saja yuk kita bahas organ dari sistem reproduksi pria terlebih dahulu. Baik, untuk gambar dari sistem reproduksi pria kita bisa lihat di sini. Untuk sistem reproduksi pada pria, organ di dalamnya itu ada 9. Nah, jadi yang pertama itu adalah skrotum, di mana fungsi dari skrotum itu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, yang kedua itu ada testis. Nah, di mana fungsi dari testis itu sendiri yaitu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga itu ada epididymis. Nah, fungsi dari epididymis ini yaitu untuk tempat menyimpan sperma sementara. Dan yang keempat itu ada kelenjar Cooper. Nah, fungsi dari kelenjar Cooper ini yaitu untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH yang asam. Dan yang kelima itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu memiliki fungsi yaitu untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang keenam itu adalah vesicula semiminoris. Nah, fungsi dari organ ini yaitu sebagai membuat air mani yang bersifat lengket. Selanjutnya yaitu ada yang ketujuh, itu adalah saluran uretra dan juga penis. Nah, fungsinya itu sendiri yaitu untuk sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Dan selanjutnya, itu yang ke-8 ada vas deferens, yaitu sebagai tempat menyimpan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Nah, dan yang terakhir yaitu yang ke-9 itu ada kandung kemih. Fungsi dari kandung kemih itu sendiri yaitu untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dan mengeluarkannya melalui proses kemih. Oke, tadi kita sudah membahas dari sistem reproduksi pria, yaitu organ-organ dan juga fungsinya. Lalu sekarang kita beranjak pada sistem reproduksi wanita, di mana kita akan membahas organ-organ dan juga fungsinya. Nah, untuk gambarnya itu sendiri kita bisa lihat di sini. Adapun sistem reproduksi wanita ini memiliki organ-organ yaitu sebanyak 8 buah dan juga fungsinya tersendiri. Yang pertama itu adalah vagina, di mana fungsi dari vagina itu sendiri yaitu sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk keluarnya bayi.
Yang kedua itu adalah serviks. Nah, di mana fungsi dari serviks itu sendiri yaitu untuk memproduksi lendir atau mukus. Dan yang ketiga itu ada uterus, di mana fungsi dari uterus itu untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi. Yang keempat itu ada ovarium. Nah, fungsi dari ovarium itu sendiri yaitu tempat membentukkan ovum dan sel telur, dan untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kelima itu ada endometrium, di mana fungsi dari endometrium itu adalah tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang keenam itu adalah oviduk. Nah, fungsi dari oviduk yaitu tempat pembuahan sel telur dan juga sperma. Lalu itu ada otot dinding uterus, di mana fungsi dari otot dinding uterus ini yaitu untuk berkontraksi selama persalinan, untuk mendorong janin untuk melewati jalan lahirnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-8 itu ada ligamen ovarium. Nah, fungsi dari ligamen ovarium ini yaitu sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Goodbye and see you.